Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan men-sharingkan renungan saya dari Injil Lukas bab 17 ayat 7 sampai dengan 10. Renungan ini tentu saja bisa ditambah atau bertambah atau berkembang dari berbagai media, misalnya ada YouTube, ada tafsiran, ada buku-buku. Namun hari ini saya menyampaikannya secara demikian. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.'" Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada 3 bagian pokok yang tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus mengenai seorang hamba yang pergi membajak sawah, yang pergi mengembalakan, lalu juga mempersiapkan makan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, para katekis yang saya hormati, kita mestinya memahami terlebih dahulu apa itu maknanya hamba, apa itu maksudnya hamba, apa itu artinya hamba. Kalau dalam bahasa Jawa biasa dikatakan sebagai batur. Orang biasanya memperpanjang kata batur itu dengan ngembat tutur atau ngembat catur, yang artinya ya melakukan apa saja yang dikatakan oleh juragannya atau ndoronya. Lalu apa yang mesti diperhatikan di sana? Ya, seorang batur itu tidak diberi gaji, tidak diberi upah. Dia makan di situ, tidur di situ, dan semua apa yang dikerjakannya mengikuti apa yang diperintahkan oleh juragannya atau bendorone. Dan yang penting pertama kali kan mesti harus menyadari bahwa sadar bahwa dia itu hamba, bahwa lalu harus melakukannya semuanya dengan tanggung jawab, lalu juga melakukannya dengan ketulusan. Kalau tidak demikian, maka dia pasti pergi dari situ, dari rumah itu, tidak sadar bahwa dia itu adalah seorang hamba, tidak bertanggung jawab. Ya, kalau tidak bertanggung jawab pasti dimarah-marahi. Lalu kalau nggak tulus, bagaimana kalau dia sedang bekerja lalu ada tambahan pekerjaan lagi, ada pekerjaan lagi, dan seterusnya seperti itu. Itulah batur. Tergantung omongannya juragane itu. Memang seringkali pekerjaan belum selesai satu, sudah ditambah lagi pekerjaan yang lain. Nanti habis itu ini ya, habis itu ini ya, dan seterusnya. Itu sudah biasa terjadi. Lalu saya melanjutkan lebih dulu. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di gereja ada banyak pelayan yang menggunakan tali sebagai pengikat pinggangnya. Coba perhatikan para misioner, para prodiakon, pastor. Bahkan para gembala-gembala itu menggunakan tali, semacam tali collar itu di lehernya. Nah, itu seperti apa? Kalau yang lain-lain itu hanya ditali di pinggangnya, itu yang ditali di lehernya. Seperti apa? Seperti binatang, lalu ditalilah di lehernya supaya tidak kemana-mana. Itu mungkin sebuah simbol
pelayanan yang harus melayani dengan sebaik-baiknya. Mungkin juga bagi pelayannya adalah satu cara untuk selalu menyadari bahwa saya harus begini, sesuai dengan tali yang sudah dibuat, sesuai dengan tugas yang harus dilakukan atau diembannya, baik yang ada di pinggang maupun yang ada di lehernya. Lalu saya akan melanjutkan. Demikian jugalah kalian apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, kami adalah hamba-hamba tak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Itulah yang disabdakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, para katekis yang saya muliakan, kesadaran yang pertama-tama, kesadaran bahwa kita itu adalah hamba. Bahwa yang kedua, kesadaran bahwa kita ini adalah juga mengikuti Tuhan Yesus. Kita meneladan Tuhan Yesus sebagai seorang hamba. Tuhan Yesus tidak meminta kepada kita upahnya. Tuhan Yesus melakukannya dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus juga hanya menawarkan kepada kita penebusan, keselamatan yang tidak disosol-sosolkan, yang tidak dipaksa-paksa untuk mengikuti Dia. Tuhan menjadi teladan kita. Lalu selanjutnya bahwa kita pun mestinya sampai pada kesadaran bahwa kita semua ini sudah memperhambakan Tuhan Yesus. Loh, kok bisa? Ini kesadaran saya. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah menyadarinya sampai sana seperti saya, ya terima kasih. Karena apa? Karena saya bekerja, saya bisa makan, saya bisa tidur, saya bisa melakukan aktivitas macam-macam, saya bisa pelayanan di gereja, di lingkungan. Siapa tahu yang sebenarnya mengerjakan itu? Apakah saya sendiri yang mengerjakannya? Saya kira tidak. Tuhan bekerja di sana. Dan Tuhan tidak mengatakan, ini loh pekerjaanku udah selesai, ini pekerjaanku udah rampung. Terus menerus, tidak berhenti-berhenti. Dari kita bangun tidur sampai nanti bangun lagi, Tuhan selalu bersama kita. Tuhan selalu menjadi orang yang membajak, orang yang menggembalakan kita, orang yang memberi makan kita. Itu yang saya rasakan. Karena saya tidak bisa sendiri. Karena saya tidak bisa melakukan itu tanpa Dia. Semoga Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, renungan dan sharing saya ini bisa menguatkan kita semua, menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba, batur-batur yang tidak perlu harus mengatakan, ini loh pekerjaan saya yang bagus, ini loh pekerjaan saya yang luar biasa, atau mungkin malah ini pekerjaan saya kok nggak bisa jalan dan seterusnya. Tetapi kita lakukan dengan tanggung jawab, dengan ketulusan, dan dengan kesadaran bahwa saya melayani Tuhan begini, saya sedang melakukan begini, saya sedang bertugas begini, saya sedang wajib begini. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan bersama kita. Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Tuhan Yesus pasti ikut serta di sana. Amin. Berkah dalam.